Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Romo Antoro, dalam Renungan Harian, Jumat 15 Juli. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Bonaventura, Uskup dan Pujangga Gereja. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita akan merenungkan Injil Suci menurut Matius, bab 12 ayat 1-8. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah, dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini Gereja Katolik memperingati Santo Bonaventura. Selamat dan profisiat untuk paroki, gereja, lembaga-lembaga, dan saudara-saudara yang pesta nama Santo Bonaventura. Semoga semangatnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Santo Bonaventura hidup tahun 1221 sampai 1274. Ia adalah teolog Fransiskan yang menjadikan Kristus sebagai pusat pengetahuan, devosi, teologi, administrasi, dan kesalehan pribadi. Ia mengharmonisasikan pengetahuannya dengan kesalehan iman dalam hidup dan tulisan-tulisannya, dan ia digelari sebagai doktor malaikat. Saudari-saudaraku yang terkasih, menghidupi iman secara seimbang dengan akal budi tidak selalu mudah. Dalam bacaan pertama, Hizkia terkenal sebagai raja beriman, sehingga seruannya untuk kesembuhan di saat sakit parah didengarkan oleh Tuhan. Ia disembuhkan karena doanya yang penuh iman. Walau begitu, secara administrasi pemerintahan ia bukan raja yang sangat cemerlang. Sebaliknya, dalam sabda Tuhan hari ini orang-orang Farisi terlalu menekankan huruf dan aturan, sehingga kehilangan roh dan jiwa hukum Taurat itu sendiri. Mereka kehilangan unsur belas kasih, roh dari hukum Taurat, sehingga tidak sanggup memahami ajaran dan tindakan Yesus, Sang Kasih itu sendiri. Karena itu, mereka dikecam. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Saudari-saudaraku yang terkasih, sebagai pengikut Kristus yang benar, kita setiap hari berjuang menyeimbangkan iman kita dengan akal budi kita. Jika Kristus benar menjadi pusat hidup kita dan kita hidupi dengan otentik, Ia akan hadir dalam kata, karya, dan perilaku hidup kita yang dijiwai oleh belas kasih.
Tuhan Yesus, semoga kami setia kepadamu dan menjalankan perintah-Mu dengan tulus hati. Buatlah kami teguh dan setia, merawat dan mengamalkan kasih satu sama lain dalam keluarga dan masyarakat kami. Cinta kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Ilahi, sumber cinta kasih yang dianugerahkan bagi kami. Cinta kasih itu murah hati, cinta kasih sabar dan tawakal, cinta kasih tak megahkan diri, tak mencari keuntungan diri. Cinta kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Ilahi, sumber cinta kasih yang dianugerahkan bagi kami. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.